Sebelumnya saya ingin meminta waktunya Bu Dita sebentar untuk melaksanakan sedikit wawancara dengan saya. Apakah Bu Dita berkenan? Ya, tidak apa-apa, Anda boleh. Gini, di sini saya ada tugas dari calon guru penggerak untuk demonstrasi kontekstual model 3.1. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Dita. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Dita mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut, yang pertama kali adalah saya melihat kasusnya seperti apa. Kemudian saya identifikasi kasusnya itu merupakan individu lawan kelompok ataupun kelompok lawan kelompok seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Dita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kebajikan ya. Untuk selama ini cara saya mengambil keputusan di sekolah saya yaitu saya itu membuat keputusan dengan menggunakan segala langkah pengambilan keputusan tersebut, Pak. Jadi ketika ada masalah yang pertama kali saya lakukan adalah saya identifikasi dulu masalahnya. Kemudian saya akan berusaha menyelesaikannya masalah tersebut. Ketika memang tidak bisa selesaikan sendiri, maka saya akan berusaha untuk meminta pendapat dari teman-teman di sekolah seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Dita biasa lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkah yang pertama kali saya lakukan, yang sudah saya sampaikan, pertama kali saya akan mengidentifikasi kasusnya seperti apa. Baik itu kasus dari dilema etika seperti misalkan individu atau individu lawan kelompok ataupun kelompok lawan kelompok. Nah, setelah saya identifikasi kasusnya, maka saya akan menemukan dulu maka dari dalam diri saya sebagai saya itu mengambil keputusan bagaimana. Ketika kasus tersebut memang ringan dan bisa saya putuskan sendiri, maka saya akan langsung putuskan sendiri. Tapi ketika kasus tersebut cenderung berat, maka saya akan rapatkan dengan guru-guru di sekolah saya untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik dari kasus tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bu Dita anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dilema etika? Untuk hal yang saya anggap efektif dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut, yang pertama adalah saya menggunakan hati nurani saya dulu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, setelah itu saya juga akan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah saya buat di sekolah seperti itu. Nah, ketika hati saya dan aturan di sekolah itu sangat bertentangan, maka saya akan berusaha untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian kasus dilema etika tersebut, kalau saya itu dari diri saya sendiri, itu kadang ada rasa tidak tega ketika kasus tersebut mungkin ada keadilan lawan kasihan seperti itu. Jadi saya masih ada rasa tidak tega. Itu mungkin tantangan dari dalam diri saya sendiri untuk bisa menerapkan peraturan yang sudah saya terapkan di sekolah. Kemudian apakah kita memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian untuk kasus dilema etika? Apakah Bu Dita langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Dita jalankan? Untuk penyelesaian kasus dilema etika itu untuk di sekolah saya sendiri memang tidak ada jadwal tertentu. Jadi ketika ada masalah yang terjadi di sekolah, saya akan berusaha untuk menyelesaikan secara langsung sebaik-baiknya seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Dita dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk yang bisa mempermudah saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut, menurut saya itu yang pertama adalah guru senior yang ada di SD saya. Karena guru senior di SD saya itu pasti lebih tahu bagaimana kultur dan budaya yang ada di sekitar Kalirejo, mungkin bagaimana sifat-sifat dari anak di SD saya dari dulu seperti apa, dan mungkin mereka juga akan lebih tahu bagaimana penyelesaian dalam pengambilan keputusan tersebut. Mungkin kalau sudah senior dan pengalaman yang salah dalam mengambil keputusan. Ini pertanyaan terakhir Bu Dita. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bu Dita dapat atau Bu Dita petik dari pengalaman Bu Dita sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika?
Ya, untuk pelajaran yang biasa saya petik atau ambil dari kasus dilematika tersebut adalah, menurut saya semua kasus atau masalah itu pasti ada solusinya. Nah, solusinya bagaimana itu tergantung dari kita untuk mengambil keputusan seperti itu, karena di dalam dilematika semua kan benar dan benar seperti. Dan kemudian ketika memang kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut sendiri, maka ada teman-teman yang lain mungkin di sekolah yang bisa kita ajak diskusi atau membuka bersama untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut. Oke, matur suwun Bu Dita untuk waktunya. Sebelumnya maaf telah mengganggu waktu Bu Dita. Kurang lebih sekian dari topik pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin.